warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Julia Safitri, NIM 10517034, mahasiswa UIN STS Jambi, Fakultas Syariah, Program Studi Ilmu Pemerintahan Lokal Education. Baiklah, di sini saya akan menjawab tiga soal ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Jen Haryadi SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan apa ini maksud dengan kerugian negara dan menyebutkan 4 contoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Pengertian dari kerugian negara. Kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yaitu yang pertama adalah perdagangan barang dan jasa. Bentuk kerugian untuk perdagangan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya. Bentuk kerugian ini dapat berupa harga yang mahal yang dikarenakan kualitas barang yang dipasok di bawah persyaratan. Yang kedua, markup atau untuk barang yang dispesifikasinya lebih sesuai dengan dokumen tender. Yang ketiga adalah pemanfaatan aset. Bentuk-bentuk kerugian keuangan negara dari pemanfaatan aset antara lain negara tidak memperoleh imbalan yang layak menurut harga pasar. Yang selanjutnya adalah negara ikut menanggung kerugian dalam kerjasama operasional yang melibatkan aset negara yang dikaryakan kepada mitra usahanya. Baiklah, yang keempat adalah penempatan aset. Penempatan aset merupakan penanaman atau investasi dari dana negara. Bentuk kerugian dari kerugiannya adalah imbalan yang tidak sesuai dengan risiko. Kalau ada dana-dana pihak ketiga di samping dana negara yang ikut ditalangi oleh negara, itu merupakan salah satu bentuk dari kerugian yang dialami ketika penempatan aset. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai video. Menurut analisis saya, setelah menonton video mengenai konspirasi dana siluman APBD yang mencakup banyak pemain, telah terjadinya banyak penyelewengan di mana aparatur pemerintah tidak menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, yang mana pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara pada dasarnya selalu berkaitan atau dijiwai oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya asas akuntabilitas, proporsionalitas, uniformitas, dan asas transparansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana pada asas good government dikehendaki adanya prinsip bertindak cermat, jangan mencampur adukan kewenangan, dan prinsip penyelenggaraan kepentingan umum, karena pada dasarnya adanya asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang baik bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat, dan berlandaskan pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Namun pada kenyataannya, dalam video tersebut malah berbanding terbalik, di mana aparatur pemerintah tidak berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, seperti kurangnya transparansi, tidak menerapkan akuntabilitas, proporsionalitas, serta profesionalitas. Yang mana dalam kasus video tersebut adanya kerjasama kepentingan atau kong kali kong antara SKPD dengan DPRD yang menyebabkan terjadinya penggelapan anggaran, manipulasi APBD, dan kecurangan lainnya. Adanya konspirasi dalam penganggaran APBD yang mana dalam kasus ini menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Jadi, kesimpulan dari video tersebut bahwa aparatur pemerintah tidak menerapkan asas-asas tata pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu jika saya menjadi seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, yang akan saya lakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini yaitu fokus dengan upaya pencegahan dan penanganan virus corona di wilayah Indonesia. Yang pertama, saya akan
Yang pertama, jika saya menjadi pemegang kekuasaan dalam pengelolaan anggaran, hal yang saya lakukan adalah melakukan pengalihan anggaran untuk hal yang mendesak. Dalam hal mendesak kali ini adalah pengalihan dana untuk penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, mengeluarkan anggaran dalam bidang kesehatan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini, seperti mengeluarkan anggaran untuk alat pelindung diri, kebutuhan ruang isolasi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini. Selanjutnya yang saya lakukan adalah meringankan beban masyarakat, sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti meringankan beban pembayaran listrik, air, dan memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang mempunyai tanggungan bank sesuai dengan ketentuan. Dan saya akan memberikan atau mengalokasikan dana bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang diharapkan dapat meringankan beban mereka pada masa pandemi saat ini. Dan yang terakhir, saya selaku pemegang kekuasaan, saya akan sebisa mungkin menstabilkan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Jangan sampai masyarakat sudah mengalami kesusahan, banyak kesusahan pada masa pandemi ini menjadi lebih susah karena perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi ini. Baiklah, itulah hasil dari jawaban saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.